Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Bela Negara. Perkenalkan, nama saya Alifin Tegar Prakoso dengan nomor induk mahasiswa 2510115093 bersama dengan rekan kelompok saya yaitu Afia Ramadhani Jati, Adila Bunga Zahirah, Anissa Syarifani Putri, dan juga Kevani Haizuran akan membahas salah satu aspek penting dalam dunia bisnis, yaitu laporan keuangan. Dengan mengambil contoh nyata dari PT Mayora Indah, perusahaan besar di industri makanan dan minuman yang sudah berdiri sejak tahun 1977. Siapa sih yang gak kenal dengan produk Mayora? Dari biskuit, kopi, permen, sampai minuman kemasan. Produk Mayora sudah jadi bagian dari keseharian kita, seperti contohnya Kopiko, Roma, Energen, dan juga Torabika. Pasti pernah kita lihat di warung, minimarket, supermarket, dan juga bahkan di rumah sendiri. Nah, tujuan kita membahas ini adalah supaya kita semua bisa memahami bagaimana cara laporan keuangan perusahaan seperti Mayora. Dengan memahami laporan keuangan, kita bisa melihat seberapa sehat kondisi keuangan perusahaan, bagaimana kinerjanya dari tahun ke tahun, dan seperti apa strategi bisnis yang mungkin mereka jalankan. Nah, jadi mari kita pelajari bersama-sama bagaimana cara membaca laporan keuangan PT Mayora Indah, mulai dari laporan laba rugi, neraca, hingga arus kasnya, agar kita bisa mendapat gambaran tentang kinerja perusahaan yang produknya sudah begitu melekat di kehidupan sehari-hari kita. Nah, sebelum kita masuk ke laporan keuangan PT Mayora Indah, penting untuk memahami terlebih dahulu 4 jenis laporan keuangan utama yang digunakan oleh hampir semua perusahaan. Laporan-laporan ini saling berkaitan dan memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi serta kinerja keuangan suatu perusahaan. Nah, yang pertama itu laporan laba rugi atau income statement. Laporan ini berisi informasi mengenai pendapatan, beban, dan laba rugi yang diperoleh oleh perusahaan selama periode tertentu, misalnya per kuartal atau per tahun. Melalui laporan laba rugi, kita bisa mengetahui apakah perusahaan berhasil menghasilkan keuntungan atau justru mengalami kerugian. Komponen utamanya meliputi pendapatan penjualan, harga pokok penjualan atau HPP, beban operasional, beban pajak, dan laba bersih. Lalu yang kedua ada laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Laporan ini memberikan gambaran posisi keuangan perusahaan pada satu titik waktu tertentu. Di dalamnya terdapat 3 unsur utama, yaitu aset, yaitu segala sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti kas, piutang, persediaan, gedung, dan juga peralatan. Lalu yang kedua ada liabilitas, yaitu kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain, dan juga ekuitas, modal yang berasal dari pemilik perusahaan setelah dikurangi oleh liabilitas. Laporan ini sering juga disebut neraca atau balance sheet karena mencerminkan keseimbangan antara aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Lalu ada laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas menunjukkan bagaimana uang tunai masuk dan keluar dari perusahaan selama periode tertentu. Arus kas ini biasanya dibagi menjadi 3 aktivitas utama, yaitu arus kas dari aktivitas operasional, misalnya penerimaan dari penjualan dan pembayaran beban usaha. Lalu ada arus kas dari aktivitas investasi, seperti pembelian atau penjualan aset tetap. Lalu ada arus kas dari aktivitas pendanaan, termasuk penerbitan saham atau pembayaran dividen. Melalui laporan ini, kita dapat menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan mengelola kas secara efisien. Lalu yang terakhir itu ada laporan perubahan ekuitas atau Statement of Changes in Equity. Laporan ini menjelaskan perubahan dalam model pemilik seperti satu periode akuntansi. Perubahan tersebut bisa disebabkan oleh laba bersih yang dihasilkan, pembagian dividen, atau penambahan modal baru. Dengan laporan ini, kita dapat memahami bagaimana kinerja perusahaan memengaruhi nilai kepemilikan pemegang saham dari waktu ke waktu. Nah, dengan memahami keempat laporan keuangan ini, kita bisa lebih mudah membaca dan juga menganalisis bagaimana kondisi keuangan suatu perusahaan, termasuk PT Mayora Indah. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana laporan-laporan ini diterapkan pada Mayora untuk menilai kinerjanya sebagai salah satu perusahaan FMCG atau Fast Moving Consumer Goods terbesar di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Halo semuanya, saya Vera Medani Jati, NIM saya 25101115074.
Di tugas video kelompok kali ini, saya akan membahas mengenai laporan laba rugi dari PT Mayora Indah Tbk. Mayora ini merupakan salah satu perusahaan dagang di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek. Laporan ini akan membahas laporan laba rugi ini akan membahas Mayora pada tahun 2023. Laporan laba rugi ini akan menunjukkan bagaimana kinerja keuangan Mayora selama 1 tahun, khususnya dalam menghasilkan pendapatan, menanggung biaya, hingga laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan Mayora. Laporan ini juga sekaligus akan menjawab pertanyaan, yaitu berapa besar sih uang yang masuk dari produksi penjualan Mayora dan berapa biaya yang dikeluarkannya. Laporan laba rugi PT Mayora Indah Tbk ini kurang lebih di dalamnya terdapat sebanyak 28 akun utama, tetapi di sini saya akan menjelaskan inti-intinya saja. Yang pertama itu ada di penjualan bersihnya. Pada tahun 2023, Mayora mencatat penjualan bersihnya yaitu sebesar 31,4 triliun. Angka ini menunjukkan tingginya minat pasar terhadap produk Mayora, seperti ada produk kopinya, biskuit, dan minuman dalam kemasan Mayora. Selanjutnya ada beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan ini adalah beban produksi yang sudah termasuk beban bahan baku dan biaya pabrikasi yang mencapai 23,1 triliun. Artinya, ada sekitar 73% dari pendapatan Mayora yang digunakan untuk menutupi biaya produksi ini. Yang ketiga, ada laba kotor. Nah, setelah dikurangi oleh biaya produksi, laba kotor Mayora pada tahun 2023 mencapai angka sebesar 8,4 triliun. Ini menandakan kemampuan Mayora menjaga margin keuntungan masih cukup tinggi. Yang keempat, ada beban usaha. Total biaya penjualan, distribusi, administrasi, dan umum lainnya ada di angka 4,1 triliun. Meski angka ini terlihat besar, angka ini masih relatif tetap terkendali dibandingkan dengan pendapatannya. Yang kelima ada laba usaha. Laba dari kegiatan Mayora, kegiatan utama perusahaan, mencapai angka 4,3 triliun. Ini adalah keuntungan sebelum dihitung beban keuangan dan pajak. Yang keenam ada beban penghasilan dan lain-lain. Mayora pada tahun 2023 mencatat rugi lain-lain sebesar 206 miliar dan terutama disebabkan akibat kerugian selisih kurs valuta asing. Faktor kurs ini menjadi salah satu risiko utama bagi perusahaan Mayora yang berorientasi pada ekspor. Yang ketujuh ada laba sebelum pajak. Setelah dikurangi pajak lain-lain, laba sebelum pajak adalah 4,9 triliun. Yang ke-8 ada beban pajak. Pajak yang dibayarkan perusahaan ada di angka mencapai 849 miliar. Yang ke-10 ada laba tahun berjalan. Laba bersih setelah tahun pajak 2023 ada di angka 3,24 triliun. Ini adalah keuntungan bersih yang dapat dinikmati oleh para pemegang saham. Yang ke-11 ada penghasilan komprehensif lain. Terdapat rugi selisih kurs penjabaran pada laporan keuangan entitas anak dan penyesuaian imbalan kerja sebesar 210 miliar. Kemudian dari laporan komprehensif ini ditemukan jumlah labanya itu setelah memperhitungkan semua total laba komprehensif Mayora pada tahun 2023 ada di angka 3,24 triliun. Yang terakhir laba per saham. Setiap saham Mayora menghasilkan keuntungan Rp143 per lembarnya. Terakhir di Kesimpulannya, secara keseluruhan, laporan laba rugi Mayora Indah Tbk ini menunjukkan kinerja yang solid dengan penjualan bersihnya yaitu mencapai 31,4 triliun dengan biaya utama yang dikeluarkan yaitu di produksi COGS-nya ada di angka 23,7 triliun, di biaya operasionalnya atau beban usahanya itu ada 4,11 triliun dan di pajaknya ada di angka 0,85 triliun. Jadi, total biaya besar yang benar-benar keluar ada di sekitar 28 triliun. Walaupun ada tantangan dari biaya produksi dan fluktuasi kurs oleh valuta asing, laba bersih Mayora tetap tinggi sehingga perusahaan dinilai sehat dan menguntungkan. Sekian penjelasan laporan laba rugi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Kevin Hezuran dengan NIM 25101155032. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas laporan posisi keuangan atau neraca dari PT Mayora Indah Tbk per 31 Desember 2023. Laporan posisi keuangan atau biasa disebut dengan neraca akan menunjukkan bagaimana gambaran atau kondisi aset atau harta perusahaan, liabilitas, utang, dan ekuitas atau modal dari perusahaan Mayora, serta bagaimana perusahaan mendanai asetnya melalui utang atau modal sendiri. Di dalam laporan posisi keuangan, yang pertama itu terdapat aset.
Nah, aset itu ada dua, ada aset lancar dan aset tidak lancar atau aset tetap. Nah, yang pertama itu ada aset lancar. Nah, aset lancar itu merupakan aset yang mudah diubah menjadi uang tunai dalam jangka waktu yang pendek. Karena sifatnya yang mudah dicairkan, maka disebut dengan lancar. Seperti yang ada dalam laporan, ada kas sebesar 4,15 triliun rupiah, lalu ada piutang. Piutang itu merupakan uang yang belum diterima dari pelanggan atau pelanggan itu berhutang kepada perusahaan. Di dalam piutang itu ada piutang usaha, yaitu tagihan dari pelanggan utama karena transaksi normal penjualan barang Mayora. Jadi, intinya Mayora itu sudah mengirimkan barang, produk-produk mereka, tetapi pembeli belum membayar. Piutang usahanya ada sebesar 6,09 triliun rupiah, dan ada piutang lain sebesar 98,52 miliar, lalu ada persediaan barang sebesar 3,55 triliun rupiah, dan ada aset lancar lainnya. Sehingga ditotalkan aset lancar perusahaan Mayora sebesar 14,73 triliun rupiah. Selanjutnya ada aset tidak lancar atau aset tetap. Mengapa disebut dengan aset tetap? Karena memiliki wujud fisik, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, dan digunakan untuk proses operasional dalam jangka panjang, seperti pabrik, mesin, dan aset tetap lainnya. Nah, terdapat aset tetap lainnya yang telah dikurangi akumulasi penyusutan, itu bernilai 8,15 triliun rupiah, ditambahkan dengan aset hak guna setelah dikurangi akumulasi amortisasi, serta uang muka pembelian aset tetap dan aset lainnya, uang jaminan, sehingga ditotalkan total aset tidak lancar itu sebesar 9,13 triliun rupiah. Lalu, jumlahkan aset lancar dan tidak lancar atau aset tetap, sehingga total aset keseluruhan itu sebesar 23,87 triliun rupiah. Selanjutnya ada liabilitas. Liabilitas itu merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar seperti utang kepada pihak lain, baik dalam waktu dekat yaitu jangka pendek dan maupun jangka panjang. Nah, di dalam laporan posisi keuangan perusahaan Mayora terdapat utang jangka pendek sebesar 4,01 triliun rupiah dan utang jangka panjang sebesar 4,58 triliun rupiah. Utang-utangnya itu ada utang bank, utang usaha, dan utang obligasi. Total liabilitas keseluruhan sebesar 8,58 triliun rupiah. Lalu ada ekuitas. Ekuitas itu merupakan modal yang dimiliki pemegang saham, termasuk modal saham yang terdapat di laporan posisi keuangan sekarang, terdapat 447 miliar rupiah. Lalu ada saldo laba sebesar 14,55 triliun rupiah, dan ada komponen-komponen lainnya. Sehingga total ekuitas itu ada sebesar 15,28 triliun rupiah. Selanjutnya, jumlahkan seluruh total liabilitas dan ekuitas menjadi sebesar 23,87 triliun rupiah. Secara sederhana, neraca ini menunjukkan bahwa PT Mayora Indah memiliki aset sebesar 23,87 triliun yang didanai oleh utang sebesar 8,58 triliun rupiah dan modal sendiri atau ekuitas sebesar 15,28 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan kalau apa yang dimiliki perusahaan itu didanai oleh utang atau modal sendiri. Nah, rumus sederhananya itu adalah aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Jadi, total aset itu dengan total liabilitas ditambah ekuitas itu harus balance atau seimbang. Nah, segitu saja pembahasan tentang laporan posisi keuangan perusahaan Mayora Indah Tbk dari saya. Selanjutnya, laporan lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Saifani Putri dengan NIM 2510115017. Di sini saya akan menjelaskan laporan arus kas konsolidasian PT Mayora Indah Tbk dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022. Laporan ini menunjukkan bagaimana aliran kas perusahaan selama setahun yang dibagi menjadi 3 aktivitas utama, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan.
Yang pertama, arus dari kas aktivitas operasi. Ini adalah kas yang masuk dan keluar dari kegiatan utama perusahaan seperti penjualan dan pembayaran biaya. Tahun 2023, penerimaan kas dari pelanggan mencapai 31,89 triliun rupiah. Tetapi perusahaan juga harus membayar pemasok dan kontraktor sekitar 26,74 triliun rupiah. Setelah dihitung dengan penerimaan pajak, bunga, dan biaya lainnya, kas bersih dari aktivitas operasi adalah sekitar 5,26 triliun rupiah. Jika dibandingkan tahun 2022 yang hanya sekitar 1,62 triliun rupiah, terlihat ada peningkatan besar. Ini artinya operasi perusahaan lebih menghasilkan kas di tahun 2023. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Bagian ini menunjukkan penggunaan kas untuk membeli atau menjual aset jangka panjang, misalnya mesin, gedung, atau investasi lain. Tahun 2023, perusahaan banyak mengeluarkan kas untuk pembelian aset tetap, totalnya sekitar 1,65 triliun rupiah. Selain itu, ada pembayaran untuk investasi surat berharga dan uang muka pembelian. Hasilnya, arus kas dari aktivitas investasi negatif yaitu sekitar minus 2,96 triliun rupiah. Tahun 2022 juga negatif, sekitar minus 1,55 triliun rupiah. Artinya, perusahaan konsisten mengeluarkan dana besar untuk investasi walaupun ini wajar karena perusahaan butuh aset untuk berkembang. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Bagian ini terkait dengan pinjaman bank, pembayaran utang, pembagian dividen, atau penerbitan obligasi. Tahun 2023, perusahaan menerima pinjaman bank jangka pendek sebesar 1,35 triliun rupiah. Namun, pembayaran kembali dan biaya lain lebih besar. Perusahaan juga membayar dividen lebih dari 782 miliar rupiah serta pelunasan obligasi sebesar 500 miliar rupiah. Sehingga total arus kas dari aktivitas pendanaan negatif sekitar minus 1,98 triliun rupiah. Tahun 2022 juga negatif yaitu sekitar minus 49,22 miliar rupiah. Jadi, kedua tahun sama-sama menunjukkan kas keluar lebih besar dibandingkan penerimaan di bagian pendanaan. Yang keempat, posisi kas akhir tahun. Dengan semua aktivitas tadi, kas bersih perusahaan pada 2023 masih naik sebesar 923 miliar rupiah. Awalnya perusahaan punya kas 3,26 triliun rupiah di awal tahun. Setelah ditambah kenaikan bersih dan dikurangi dampak kurs, posisi kas akhir tahun 2023 adalah 4,16 triliun rupiah. Dibandingkan dengan akhir 2022 yang hanya 3,26 triliun rupiah, ini menunjukkan perusahaan punya cadangan kas lebih besar untuk menghadapi tahun berikutnya. Kesimpulannya, dari laporan ini bisa kita lihat operasi perusahaan berjalan semakin sehat karena menghasilkan kas yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Investasi tetap tinggi, yang menunjukkan perusahaan masih agresif mengembangkan bisnis, sementara itu pendanaan justru mengurangi kas karena ada punya pembayaran utang dan dividen. Secara keseluruhan, kas perusahaan meningkat menjadi 4,16 triliun rupiah. Di akhir 2023 memberi sinyal positif terhadap likuiditas perusahaan. Demikian penjelasan singkat laporan arus kas ini. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Bunga Zahira dengan NIM 2510115062. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan perubahan pada modal pemilik perusahaan dari waktu ke waktu. Misalnya, ada tambahan modal dari pemilik, laba yang ditahan, atau dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Laporan ini memperlihatkan perubahan modal pemilik PT Mayora Indah selama tahun 2023. Yang pertama, modal saham tetap sejumlah 447 miliar dan tambahan modal disetor 330 juta. Artinya, tidak ada perubahan jumlah saham yang diterbitkan perusahaan. Modal saham tetap stabil, hanya ada tambahan kecil berupa modal disetor dari pemilik sebesar 330 juta. Ini menunjukkan struktur modal saham masih konsisten. Lalu yang kedua, saldo yang
Lalu yang kedua, saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sejumlah 53 miliar. Saldo laba ini adalah keuntungan yang sudah ditetapkan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk cadangan umum atau pengembangan tertentu. Jumlahnya relatif kecil dibandingkan total laba, tetapi tetap penting untuk menjaga stabilitas. Lalu yang ketiga, ada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya meningkat dari 12,14 triliun menjadi 14,55 triliun. Kenaikan ini menunjukkan perusahaan menyimpan sebagian besar laba untuk masa depan. Laba ini belum dialokasikan untuk tujuan tertentu, sehingga fleksibel bisa dipakai untuk investasi, ekspansi, atau dibagikan di masa mendatang. Lalu yang keempat, laba tahun berjalan sebesar 3,19 triliun ditambahkan ke saldo laba. Laba bersih tahun 2023 ikut menambah ekuitas karena dimasukkan ke dalam saldo laba. Ini yang membuat ekuitas perusahaan meningkat signifikan. Lalu yang ketiga, dividen tunai senilai 753 miliar dan cadangan umum 2 miliar. Perusahaan membagikan sebagian keuntungan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai. Selain itu, ada juga alokasi kecil untuk cadangan umum. Ini menandakan perusahaan tetap memberi keuntungan bagi pemegang saham meskipun lebih banyak laba ditahan. Lalu yang keenam, ada perubahan selisih kurs entitas anak luar negeri turun menjadi minus 13 miliar. Karena Mayora punya anak perusahaan di luar negeri, ada pengaruh kurs mata uang asing. Tahun ini nilainya negatif, sehingga sedikit mengurangi ekuitas. Lalu yang ketujuh, ada total ekuitas akhir tahun 15,28 triliun. Setelah semua faktor dihitung, seperti laba, dividen, cadangan, dan selisih kurs, ekuitas akhir meningkat cukup besar. Ini pertanda keuangan perusahaan kuat dan juga sehat. Jadi kesimpulannya, laporan perubahan ekuitas PT Mayora Indah tahun 2023 menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan ekuitas menjadi 15,28 triliun, terutama dari laba tahun berjalan 3,19 triliun yang sebagian besar ditahan. Meskipun ada pembagian dividen 783 miliar dan penurunan selisih kurs entitas anak, posisi keuangan tetap stabil. Hal ini mencerminkan strategi perusahaan yang seimbang antara memberi keuntungan kepada pemegang saham dan memperkuat modal untuk pertumbuhan jangka panjang. Dengan demikian, laporan perubahan ekuitas ini menunjukkan bahwa PT Mayora Indah mampu menjaga kinerja keuangan yang sehat sekaligus menyiapkan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan di masa depan. Sekian pemaparan dari saya dan juga rekan-rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.